Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kembali lagi sama aku, Ayumin Razara dari SMK Negeri 4, Kota Bogor. Nah, teman-teman, hari ini aku akan membahas modul 7, yaitu FHRP. Nah, di sini kita masuk ke teori HSRP True. Nah, di sini ada pengertian FHRP. FHRP itu adalah First Hop Redundancy Protocol. Ialah mekanisme di jaringan yang memastikan host tetap punya jalur keluar ke internet meskipun si router utamanya itu gagal. Nah, dengan FHRP, beberapa router bekerja sama menyediakan default gateway cadangan sehingga koneksi tetap berjalan tanpa putus. Nah, di sini cara kerja FHRP. Nah, yang pertama ada host biasanya hanya tahu satu alamat default gateway. Yang kedua, FHRP membuat gateway virtual yang diwakili oleh beberapa router. Yang ketiga, jika router utama gagal, router cadangan langsung aktif dan mengambil peran gateway. Lalu yang keempat, proses ini transparan bagi host. Jadi, koneksi tetap berjalan tanpa perlu konfigurasi ulang. Nah, di sini ada jenis-jenis FHRP. Yang pertama ada HSRP, yaitu Hot Standby Router Protocol. Nah, dia tuh dari ini ya teman-teman, Cisco. Lalu dia itu fokus pada redundansi atau router cadangan siap ambil alih. Nah, dia tuh hanya satu router yang aktif dan yang lainnya itu standby ya teman-teman. Lalu di sini ada VRRP, yaitu Virtual Router Redundancy Protocol. Nah, dia itu standar terbuka ya teman-teman, bukan hanya Cisco. Lalu di sini tuh mirip HSRP, tapi lebih universal. Lalu satu router aktif, lainnya standby, gitu ya teman-teman. Lalu di sini ada GLBP, yaitu Gateway Load Balancing Protocol. Ada kata balance ya di sini teman-teman. Nah, dia itu Cisco juga sama seperti HSRP. Nah, di sini tuh adalah kombinasi redundansi dan load balancing. Nah, jadi semua router itu bisa aktif ya teman-teman. Jadi beban traffic dibagi rata. Maksud dibagi rata itu apa? Jadi seperti ini teman-teman. Nah, kita pakai yang pink. Misalnya di sini tuh ada dua router ya teman-teman. Aduh, bentar. Ada dua router. Nah, di sini tuh bebannya itu ada 100. Seperti ini teman-teman. Nah, dibagi rata itu maksudnya jadi di sini 50. Lalu di sini juga 50 teman-teman. Seperti itu ya. Lanjut di sini. Jadi ada 3 jenis FHRP. Pertama itu HSRP yang bikin router cadangan siap ambil alih kalau router utama gagal. Yang kedua ada VRRP. Mirip HSRP, tapi lebih fleksibel karena standarnya itu terbuka. Nah, yang ketiga itu ada GLBP, yang bukan cuma jaga-jaga kalau router mati, tapi bisa bagi beban traffic biar lebih efisien. Gitu ya, teman-teman. Nah, di sini ada HSRP Priority dan Preemption. Priority menentukan router yang aktif. Nah, router priority tertinggi akan dipilih menjadi router aktif. Default priority-nya 100, range priority-nya 0 sampai 255. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, misalnya di sini ada dua router lagi. Nah, di sini router pertama itu bebannya adalah 100. Default ya teman-teman, default priority. Nah, sedangkan yang router kedua itu dia punya 150. Nah, jadi yang dipilih sebagai router priority adalah router yang kedua. Karena dia itu tertinggi, jadi terpilih menjadi router aktif. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku akan coba untuk mengkonfigurasi topologi yang sudah aku buat berdasarkan yang sudah kita bahas tadi. Nah, di sini ada 3 router
SR4321. Nah, di sini tuh ada virtual IP sama ya teman-teman routernya. ISR4321. Lalu ada satu switch di sini. Nah, jadi virtual IP itu hanya bayang-bayang saja teman-teman. Di sini nggak ngaruh apa-apa dia itu. Nah, sekarang kita akan coba mengkonfigurasinya. Kita masuk ke tab CLI. Nah, terus di sini kita langsung aja konfigurasi ya. Sini kita klik no. Lalu di sini kita masuk enable konfigurasi terminal. Kita masuk ke interface gig 0/0/0. Lalu kita no shutdown. Lalu kita tambahin IP address. Nah, di sini kita lihat dia masuknya ke yang mana? Ke sini ya teman-teman, berarti 192.168.1.1.255.255.255.0. Lalu di sini kita masukin interface gig 0/0/0/1. Nah, di sini kita nyalakan dulu. Lalu kita di sini tambahin IP address. Kita lihat teman-teman di sini berapa? 2.0 berarti 2.1 ya. 192.168 2.1 255.255.255.0. Oke, sudah selesai. Lalu kita di sini masuk ke router 1. Kita masuk tab CLI. Nah, di sini kita klik no. Lalu enable konfigurasi terminal. Lalu di sini kita masuk ke interface gig 0/0/0. Nah, shutdown. Di sini sudah nyala. Kita masukkan IP address-nya 192.168.1.2.255.255.255.0. Oke, teman-teman, di sini sudah selesai. Oke, teman-teman, sudah itu di sini kita coba untuk IP root default ya, teman-teman. IP root 0.0.0.0.0.0. Di sini kita mengarahnya ke ISP 1.1 yaitu 192.168.1.1. Oke, sudah selesai ya, teman-teman. Sekarang kita coba masuk ke interface gig 0/0/1. Nah, di sini kita nyalakan dulu. Lalu di sini kita tambahkan IP address 172.16.23.2 ya, teman-teman. Di sini 255.255.255.0. Oke, di sini sudah selesai. Lalu di router kedua, di sini kita masuk tab CLI. No. Enable konfigurasi terminal. Nah, di sini kita masuk ke interface gig 0/0/0. Nah, shutdown. Lalu di sini kita lihat dia mengarah ke 192.168.2.0. Berarti di sini IP address 192.168.2.1. Berarti di sini 2 ya. 255.255.255.0. Lalu di sini kita keluar. Kita masuk lagi ke interface gig 0/0/1. No shutdown. Lalu ke IP address. Di sini dia mengarah 172 ya. 172.16.23.2. Kita lihat dulu, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini 2, terus 255.255.255.0. Oke, kita keluar. Oke, teman-teman, sekarang kita pindah ke
router yang ISP. Lalu di sini kita enter. Lalu di sini kita ketik standby. Lalu kita tanda tanya. Oke teman-teman, salah. Di sini harusnya di router 1 ya, bukan ISP. Nah, di sini kita ketikkan standby. Oke teman-teman, di sini harusnya kita masuk dulu ke interface-nya ya. Interface gig0/0/1. Baru di sini standby. Nah, di sini tuh ada ini ya, kayak group number, terus enable HSRP. Nah, di sini kita fokus dulu di group number. Nah, di sini tuh dia tersedia dari 0 sampai 4095. Nah, di sini kita satu aja. Lalu di sini lalu di sini kita masukin IP ya, teman-teman. IP 172.16.23.254. Oke, teman-teman, di sini kita enter. Lalu di sini standby 1 priority 150. Lalu di sini standby 1 print. Nah, di sini sudah selesai ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita masuk ke router kedua. Lalu di sini kita masuk ke interface gig0/0/1. Lalu di sini kita ketikkan standby 1 IP 172.16 seperti yang tadi ya, teman-teman. 23.254. Oke, sudah selesai. Lalu di sini kita ketikkan standby 1 frame. Oke, sudah selesai, teman-teman. Nah, di sini sudah ada pemberitahuan ya, teman-teman, tuh. HSRP 6 staging gigabit 001 state speak standby. Lalu di sini kita ketikkan do show standby brief. Oke, tuh di sini gig 001 priority-nya 100, state-nya standby, aktifnya 172.16.232, standby-nya lokal, virtual IP-nya itu 172.16.23254. Lalu kita cek juga di router yang pertama ya, teman-teman. Nah, di sini juga dia sudah, kan tadinya tuh sebelum kita masukin IP ini ya, teman-teman. Nah, ini nih frame itu dia tuh baru 1 gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang dia ada 2, jadi aktif karena dia itu priority ya berarti. Dan di sini juga dia tadi tidak dimasukkan mode priority, hanya yang standby 1 frame saja. Nah, di sini kita ketikkan ya, do show standby brief. Nah, di sini dia gig 001, grup 1, priority 150. Lalu state-nya aktif, aktif lokal, standby-nya 172.16.232. Lalu virtual IP-nya itu sama 172.16.23254. Oke, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke ISP. Lalu di sini kita IP root IP yang ini ya, teman-teman, 172.16.230. IP root 172.16.230.255.255.255.255.0. Lalu di sini kita ketikkan
192, 168, 1.1. Oke teman-teman, di sini salah ya. Harusnya 1.2. Lalu di sini kita ganti lagi 2.2. Oke, sudah selesai IP rootnya. Sekarang kita tambahin PC ya teman-teman di bawah switch. Lalu kita tambahin kabel. Nah, di sini kita fast and forward. Kita konfigurasi IP configuration di sini 172.16.23.24 255.0. Lalu di sini gateway-nya 172.16.23.254. Oke teman-teman, udah selesai. Sekarang kita fast and forward. Lalu kita cek di router 2 di sini. Oke. Nah, sekarang kita coba ping di PC, ping 192. Kita ping gateway ISP ya. 192.168.1.1. Kita tungguin. Nah, awalnya request timeout, lalu replay. Kita tunggu lagi. Lalu request timeout dan juga replay. Oke, berarti kita sudah berhasil. Kita lanjut ping yang 2.1 ya. 2.1. Tapi di sini juga replay ya teman-teman. Kita coba ping yang 2.1. Nah, dia itu langsung reply ya teman-teman, tidak ada request timeout-nya. Oke, berarti kita sudah berhasil ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba di sini. Oke teman-teman, di sini kita coba tracer 192. Oke teman-teman, di sini kita coba ya 168 2.1. Nah, di sini tuh ada 172, 168, 23.2, 192, 168, 2.1. Oke, sekarang kita coba untuk menghapus si kabelnya ya teman-teman, memutus jaringan. Nah, sekarang kita fast time forward. Nah, di sini ada ini ya teman-teman. Ada pemberitahuan dari aktif menjadi init. Nah, di sini dari standby menjadi aktif, gitu ya teman-teman. Jadi dia tuh saling mengambil alih. Nah, sekarang kita coba tracer lagi ya, teman-teman. Nah, sekarang kita tunggu. Pertama muncul itu 172.16.23.2 ya. Ini 192.168 2.1-nya. Request timeout ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba untuk memberikan kabel lagi. Lalu fast time forward. Nah, sekarang kita lihat ada pemberitahuan lagi. Di sini sudah standby ya teman-teman. Dan di sini dari standby menjadi aktif ya teman-teman. Jadi dia tuh mengambil tugasnya masing-masing lagi gitu. Sekarang kita coba lagi di PC. Lalu kita masuk command prompt lagi, lalu kita tracer lagi ya. Kita tungguin. Nah, sekarang sudah ada ya teman-teman. Dua-duanya ada 172.16.23.2 dan juga 192.168.2.1. Oke teman-teman,
Kita sudah selesai mengkonfigurasinya. Jadi sampai di sini aja ya teman-teman videonya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.